Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen terakhir, The Leaders Legacy, dan masih bersama kita Pak Mokhtar Riyadi, dan Pak Mokhtar sedang bercerita tentang institution ataupun organisasi yang dibentuknya untuk legacy Pak Mokhtar, yaitu Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology dan Mokhtar Riyadi Comprehensive Cancer Center. Dan tanggapan dari audiens sangat positif sekali dan sangat antusias sekali. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Singgi. Silakan Dr. Singgi. Terima kasih Dr. Bayu dan terima kasih Dr. Mokhtar. Seperti kita ketahui bahwa Dr. Mokhtar mempunyai Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology. Di awal disebutkan bahwa ini adalah cost center, bukan profit center. Tetapi apakah saya boleh usul atau boleh tanya, kalau ini ada yang aplikatif, jadi dari riset tadi yang bisa diaplikatifkan, terutama untuk bidang obat ya, karena saya bidang obat, sehingga bisa jangka pendek, menengah maupun panjang, meskipun belum menghasilkan banyak, tetapi mulailah dari kecil bisa menghasilkan, di samping itu cost center. Kira-kira pandangan Pak Dr. Mokhtar Riyadi bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Mokhtar dari Dr. Singgi. Beliau ini punya pabrik obat, soalnya nanyanya begini. Jadi pertanyaannya, dari MRIN ini adakah produk yang bisa dihasilkan dalam short term, medium term, dan long term, terutama dalam aspek farmasi? Untuk menjawab ini mungkin saya ingin menjelaskan bahwa nanoteknologi itu adalah suatu konsep. Sebenarnya itu satu konsep itu. Dan konsep ini mungkin bisa dibagi dalam apakah konsep ini bisa diterapkan untuk dalam manajemen? Jawabannya yes. Oleh karena prinsip itu adalah apapun yang kita mau kerja harus mulai dari yang paling kecil. Itu filosofi Lao Tzu mengatakan bahwa betapa besarnya pohon mulai dari bibit yang kecil. Right. Gitu. 10.000 kilometer mulai dengan satu langkah. Ya, mulai dari satu langkah. Dan manusia ini yang begitu kompleks, Siti ini mulai dengan satu sel. Satu sel. Gitu. Jadi ini semua dari kecil. Gitu. Right. Dan di dalam perusahaan ini pun juga demikian. Kalau kita mau proba suatu masalah perusahaan yang besar-besar ini, yang besar ini, perlu dari mulai yang kecil. Mungkin saya menyimpang sedikit. Dengan kesempatan ini saya juga diskusi ini. Ada orang yang mengatakan bahwa kenapa setiap pemerintah Indonesia kok kelihatannya kurang berhasil. Setiap apa? Pemerintahan Indonesia, pemerintah baru Indonesia kok kurang berhasil. Nah, menurut analisa mereka itu adalah bahwa pemerintah baru Indonesia ini selalu lihat ke belakang, tidak lihat ke depan. Jadi lihat ke belakang siapa yang korupsi dan sebagainya ini. Ngelihatnya kaca spion bukan kaca depan, ya. Kita akhirnya adalah terpacu pada urusan dulu. Tidak pernah cerita apa yang depan akan kita lihat. Nah ini bisa. Nah dalam hal ini, kalau kita mau melihat siapa yang salah dan sebagainya ini, puluhan tahun setelah Republik kita merdeka ini, saya kira mungkin penjara itu mesti harus nggak cukup ya? Nggak cukup itu. Secara jujur, Pak, saya ingin tanya, setiap kita ini pernah tidak urusan katakan izin driving license SIM itu kasih uang enggak? Yang jujur aja ya. Iya. Itu. Ini secara simpel minta KTP. Bagaimana? Yuk datang ke imigrasi, bagaimana? Datang ke itu apa itu namanya, masuk ke pelabuhan kita, itu bagaimana? Bisa enggak ada satu orang yang saya tidak pernah? Saya kira semua kena. Ya, jadi menurut saya, so yoganya tidak lihat ke belakang tapi lihat ke depan. Right.
Nah, kalau ke depan kita perlu mengatur bagaimana merubah suatu sistem supaya tidak ada kesempatan untuk korupsi. Nah, di sini perlu adalah mulai dari yang kecil, RT, RW, kecamatan, kabupaten atau kota, wali sampai provinsi. Right. Nah, di sini kita perlu mulai dari satu, katakan Jakarta, dan ambil dari satu, katakan RT, RW, diteliti dua organisasi ini fungsinya apa, berapa orang yang mau dipakai, dan setiap urusan ini perlu berapa menit itu diselesaikan. Right. Ini semua ditata secara operation lain, ditulis secara jelas, ditentukan, tidak bisa lebih dari ini. Kalau barang siapa melebihi ini, masyarakat itu bisa gugat untuk menuntut dia. Oke. Nah. Dan sebagainya. Dan ini kalau terus sampai di atas, berarti semua efisiensi. And then baru diterapkan ke profesi lain, satu persatu. Dengan demikian ini, akhirnya apa? Kesempatan untuk korupsi itu tertutup semua. Right. Dan paling penting itu adalah kalau ini diselesaikan semuanya, maka itu bisa di computerize itu. Jadi kalau ada warga RT melaporkan bahwa kita melahirkan satu anak, di situ langsung key in ke komputer, and then keterangan apa itu namanya kelahiran itu, nomor itu datang langsung keluar dari pusat. Dari pusat ini komputer, bukan orang yang bikin, tapi komputer yang buat itu. Dan akhirnya SIM, pasportnya, wajib pajak itu semua nomornya satu. Gitu. Dan barang siapa kalau dia beli transaksi sesuatu barang, mengatakan bahwa semua transaksi jual beli barang kalau tidak laporkan ke ini, lapor ke satu instansi dan dapat cap sana, maka ini tidak sah. Maka si pembeli semuanya minta ini harus. Dengan demikian ini semua transaksi itu akan masuk ke dalam komputer dan kantor pajak itu tahu semua. Nah, jadi hubungannya sama MRI ini apa, Pak? Nah, maksud saya itu adalah dengan cara demikian ini sehingga semuanya itu akan beres. Dan ini adalah mulai dari kecil. Yang tadi cerita bagaimana dipraktekkan ini. Nah, saya jelaskan nanoteknologi ini kita lihat daripada sisi satu konsep ini bisa diterapkan. Asik. Nah, and then kalau sisi kedua dilihat daripada suatu delivery daripada suatu obat. Gitu. Oleh karena setiap obat itu mengandung racun, pasti baik untuk ini dan tidak baik untuk ini. Kalau bisa dengan nanoteknologi ini bisa diantar dengan yang dinamakan torpedo yang kecil ini, bisa sampai ke sel yang memerlukan ini, itu akan sangat baik. Gitu. Dan satu adalah dilihat daripada dari stem cell atau dari DNA-nya itu. Nah, dari situ. Nah, dalam hal ini bisa saya jelaskan misalnya, kalau sekarang orang cerita stroke, stroke itu timbul oleh karena nitric oxide. Nah, kalau nitric oxide ini normal, maka dia akan membuat itu pembuluh darah itu mekar, relaxing. Gitu. Tetapi kalau timbul satu AT1 itu apa ya? AT1 itu, maka itu akan membuat kadarnya ini, NO-nya ini menjadi berbeda itu. Dan ini akan mengakibatkan vasokonstriksi. Itu.
Misalnya ini. Right. Dan untuk melihat soal ini, kalau pakai nanoteknologi konsepnya ini, itu bisa applicable. Oke. Oke, Pak Mohtar, terima kasih banyak karena waktu kita harus menyelesaikan diskusi kita hari ini dengan satu kesimpulan karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi menarik sekali diskusi kita dan kita tadi sudah share dengan Pak Mohtar bahwa Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology dan Comprehensive Cancer Center ini merupakan you punya legacy, Pak, ya, bahwa you want to build satu center of excellence dari Fakultas Kedokteran. Sebenarnya ujungnya adalah pendidikan, Pak, ya, pendidikan. Tetapi pendidikan itu kemudian memilih fokus-fokus yang makin lama makin dalam supaya fokusnya tersebut bisa menjadi center of excellence yang bisa di-compare dengan bahkan negara-negara lain. Maka dari sekolah kemudian ke Fakultas Kedokteran, dari Fakultas Kedokteran ke dalam research cancer ke dalam research liver cancer, dari liver research cancer itu faktor yang ingin di research adalah aspek dari nanoteknologinya, ya. Maka dibentuklah 2 institusi yang saling berhubungan ini, Pak, ya. Satu adalah MRCCC-nya dari segi klinikalnya, kemudian MRIN-nya dari segi research nanoteknologinya untuk menunjang clinical dari MRCCC ini, Pak, ya. Nah, jadi kita belajar satu hal, bukan hanya belajar tentang hal ini, kita belajar satu hal yang luar biasa sekali, bahwa dari seorang banker kemudian menjadi seorang pengusaha properti, kemudian masuk ke dalam pendidikan dan kesehatan, beliau bisa menguasai sedemikian banyaknya pengetahuan yang membuat kita bingung bahwa luar biasa sekali. Saya pengetahuan tentang nitrate oxide, ya, tentang nanoteknologi tidak ada di dalam ledgernya bank, Pak, ya. Tetapi bisa sampai mendalam demikian. Ini adalah berarti ini merupakan satu passion yang luar biasa dari Pak Mohtar Riyadi, sehingga beliau bukan hanya menciptakan organisasinya, beliau juga mendalami dengan personal dan juga terlibat secara personal, bahkan uang secara personal beliau keluarkan untuk menjaga sustainability dari organisasi ini. Dan tujuannya adalah organisasi ini bisa survive, ya, dengan menggunakan nama Pak Mohtar Riyadi sampai dengan bisa memberikan hasil yang kontribusi yang baik sekali buat bangsa Indonesia dan buat dunia pada umumnya juga, Pak, ya. Tentunya karena ini menjadi center of excellence di dunia, diharapkan, ya, tentunya juga akan berkontribusi kepada bangsa-bangsa lain juga. Dan demikianlah diskusi kita hari ini. Kita belajar banyak sekali. Buat kita yang masih muda mungkin juga berpikir apakah sudah saatnya kita membangun legacy kita. Tetapi membangun legacy itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan konsentrasi, ya. Tidak banyak dari kita mungkin yang bisa berumur panjang seperti Pak Mohtar. Kalau kita tidak berumur sepanjang Pak Mohtar, mungkin kita meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan legacy apa-apa, ya. Jadi buat kita yang walaupun kita masih muda, mungkin sudah saatnya kita juga memikirkan apa legacy yang kita ingin tinggalkan, apa kontribusi kita kepada manusia dan kepada bangsa ini, supaya walaupun nantinya kita tidak di dunia ini lagi, tetapi kontribusi kita masih tetap hidup di dalam masyarakat, di dalam hati orang-orang yang masih hidup di dunia ini, yang belum menyusul kita. Oke. Para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri diskusi kita hari ini. Saya Dr. Bayu Prawirahi. Kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.